Kenapa sih wartawan olahraga tuh memiliki arti penting kalau di acara-acara atau turnamen kelas dunia? Media di Indonesia ini luar biasa sih. Mungkin salah satu negara di Asia yang paling rajin. Tapi tetap dari FIFA memang peraturannya memang saklek. Ya. Enggak, kan sudah ada itu. Satu aja cukup, satu ini. Indonesia relatif lebih dikenal sih. Era 80-90 dengan masa sekarang. Untuk yang Piala Dunia nanti presenter pasti sepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi sama saya, salah satu personel dari Duo Bola. Masih ada di program Copa Dunia yang akan membahas soal seputar Piala Dunia dan Road to Piala Dunia, serta seputar berita-berita ataupun cerita-cerita yang menarik, mudah-mudahan menarik buat yang nonton. Nah, kali ini saya seperti biasa ada bersama Uda Dedi Rinaldi, duet saya. Tapi ada satu tamu, ini tamu dari jauh nih. Asik. Dua-duanya senior saya dan ini salah satu tamu ini tamu dari jauh, dari studio sebelah. Mas Ferry Kodrat. Oke. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, sama-sama. Ini udah salaman di luar tadi padahal. Yoi. Mas Ferry Kodrat ini saya harus perkenalkan, ini senior saya dalam dunia wartawan. Pernah menjadi wartawan yang saya kenal waktu pernah liputan bareng itu beliau dari Suara Pembaruan. Saya ingat liputan bareng kita, Mas Ferry ingat nggak? Ayo, kapan kita liputan bareng di satu event yang gede gitu? Di luar, ayo. Kalau nggak salah SEA Games ya. SEA Games di mana? Thailand. Bener, Nakhon Ratchasima. Nakhon Ratchasima. Alhamdulillah gue masih diingat. Bener, jadi liputan SEA Games sama Mas Ferry di bantai ya timnas. Betul. Sama Thailand kalahnya ya. Sama Mas Ferry pernah liputan bareng di Nakhon Ratchasima. SEA Games 2007 apa 2008 ya Mas ya. Waktu itu saya masih junior gitu ya. Lihat beliau ini wah udah panutan gitu. Dulu korannya Suara Pembaruan yang saya tahu gitu ya. Siap. Koran sore, ini boleh nyebut kan ya, kan kita pernah berkarya di situ. Koran sore yang kalau misalnya ketinggalan berita pagi, baca berita sorenya Mas Ferry ini yang ada juga Bang Ropa di situ ya, Mas ya, yang juga jadi salah satu pemilik acara di Bicara Bola gitu. Nah, kalau Mas Dedi sama Mas saya di Tabloid Bola. Jadi basically kita kumpul di sini karena kita wartawan olahraga dan kita mau bahas yang pertama di segmen 1. Kenapa sih wartawan olahraga tuh memiliki arti penting kalau di acara-acara atau turnamen kelas dunia? Mas Ferry dulu deh sebagai bintang tamu. Oh ya, terus terang Piala Dunia bagi wartawan olahraga, apalagi di saat media cetak masih berkibar, itu jadi primadonanya menurut saya. Primadona semua koran. Artinya yang memberikan gengsi koran itu ya Piala Dunia. Olahraga itu Piala Dunia. Jadi menurut saya event olahraga paling akbar di dunia ini ya Piala Dunia. Bahkan di planet manapun Piala Dunia paling akbar. Saya malah menurut saya Olimpiade itu nomor 2 setelah Piala Dunia karena Olimpiade kan multi event. Orang banyak fokus ke seluruh cabang olahraga banyak. Sementara Piala Dunia kan cuma fokus satu. Dan memang sudah terbukti lah Piala Dunia itu pasti kan disaksikan oleh hampir setengah lebih dari masyarakat. Hampir seluruh lah mulai penduduk dunia ya. Nah, makanya waktu itu kan mungkin Mas Erwin, Mas Dedi masih mengalami ya gimana persaingan surat kabar media cetak saat itu kan. Jadi bagi perusahaan surat kabar meliput Piala Dunia secara langsung memberikan gengsi buat surat kabarnya, Mas. Dan pentingnya seperti apa gitu sih kalau ngeliput Piala Dunia tuh? Ya itu tadi ya buat surat kabar itu gengsi ya kan? Iya kan kita kan masing-masing surat kabar sudah punya pelanggan masing-masing ya kan. Mungkin dulu bola pelanggannya jutaan. Nah itu kan kita harus memberikan makanan yang bagus lah buat pelanggan kita kan. Dan nanti apa kata pelanggan kalau kita nggak ngeliput Piala Dunia, begitu dia ke koran lain, ini kok laporan wartawan A dari Piala Dunia, tapi begitu baca korannya sendiri, kok ini nggak ada yang liputannya kan nggak kayak ini juga. Artinya buat memberikan ini aja sih kayak saya bilang buat ekstra puding buat inilah kalau saya sih Piala Dunia itu. Udah gimana Dak? Ya kalau di tabloid bola itu ada pembagian Mas Ferry, bahwa ada yang Olympic Sport. Makanya kalau di Olympic Sport tuh yang seperti multi event tadi itu ada istilah berangkat haji tuh kalau ke Olimpiade ya, mungkin Mas Ferry tahu ya.
Nah, untuk yang jurnalis sepak bola ya tentunya Piala Dunia, Piala Eropa yang paling dituju gitu ya. Cuma satu hal Win, bahwa media di Indonesia ini luar biasa sih. Mungkin salah satu negara di Asia yang paling rajin ngeliput, setuju ya? Ya, setuju. Karena maaf kalau misalnya dibandingin sama negara Asia Tenggara ya, kayak Malaysia, Thailand atau bahkan Singapura gitu, ini media dari Indonesia nih yang paling rajin. Kalau mungkin dibandingin, karena sepanjang pengalaman saya yang paling sering ketemu jurnalis dari Asia itu Jepang. Cina itu nggak pernah, kemudian bahkan apalagi negara-negara Timur Tengah ya, itu yang paling rajin itu Indonesia sama Jepang. Praktis seperti itu kondisinya. Dan kenapa? Karena ya tahu sendiri bahwa di Indonesia itu rakyatnya luar biasa dan yang pasti keponya. Nah, tadi melanjutkan yang tadi persaingan antar media di Indonesia sendiri juga menarik Win, karena apa? Karena masing-masing tuh punya segmen dan bagaimana berkompetisi untuk menghadirkan liputan yang terbaik ya. Nah, kalau ciri khas di bola itu Mas Ferry, jadi si jurnalis ini harus ini nih selfie nih sama pemain kah atau pelatih ya, itu karena itu untuk validasi itu bahwa lu emang liput ke sana gitu. Nggak tidur ya? Nggak tidur. itu sih ininya. Jadi memuaskan rasa kepo masyarakat ya, itu makanya media Indonesia itu sangat aktif. Oke. Ini dua senior saya ini sama-sama pernah meliput Piala Dunia langsung datang ke lokasinya. Nanti di segmen 2 kita bahas. Kalau saya nggak pernah gitu ya, nggak pernah ngeliput karena saya belum liputnya sepak bola Indonesia. Ini kalau saya terusin nanti curcol nih, gue nggak pernah dikirim nih. Betul-betul kasihan deh lo. Nasib lo. Senggol dong. Tadi kebetulan karena dibilang selfie, ngelihat langsung pemain gitu ya, atau ketemu langsung. Saya mau nanya nih, dari orang-orang ini siapa yang pernah ngelihat bareng atau bahkan foto bareng sama orang-orang ini? Mas Ferry dulu. Kalau ngeliat bareng, kalau lihat langsung sih hampir saya bisa Baresi saya lihat. Baresi. Ya, si Del Piero saya lihat. Langsung ya. Kakak saya lihat, ya kan. Ini saya ngelihat. Raul, Beckham saya lihat. Balotelli? Pokoknya dari Balotelli kan kayaknya udah baru ya. Udah baru. Oke. Saya kan terakhir tahun 2006 soalnya kan. Ronaldo saya lihat Ronaldo. Ya, ya kan, masih lihat saya Ronaldo. Langsung ya? Langsung. Ini gimana? Maradona saya lihat langsung. Cruyff gimana Cruyff? Cruyff udah bukan era. Udah enggak ya? Udah pensiun dia ya. Maradona saya lihat. Pemret kita itu. Hampir semua ya nih ya berarti ya. 94 kan Maradona sempat main terus kan keluar. Iya, kan? kena doping ya. Kena doping. Oke. Sempat nonton saya Maradona. Udah Dedi, siapa yang pernah lihat langsung dan nonton? Ini kalau yang dilihat langsung nyaris semuanya kecuali Maradona ya, karena waktu kita liputan dia udah nggak main. Kemudian juga Cruyff juga sama, itu bukan eranya kita Win. Tapi yang lainnya sih oke. Hampir nih. Semuanya ya. Nih saya gue ketemunya di Jepang nih Win, tahun 99 nih waktu. Inilah enaknya wartawan olahraga ya. Betul. Ketemunya. Nah kalau ini langsung Raul, di Italinya sama Om Del Piero. Om ini juga pernah Baresi. Ke Jakarta. Ini pernah datang ke kantor kita nih Baresi. Pernah datang ke kantor kita si Om itu. Kalau Balotelli udah bukan era kita. Ya. Kalau ini pernah ketemu nggak? Kalau ini saya malah salaman ini. Salaman ya? Salaman saya. Beckham ya? Iya, waktu kita timnas, saya manajer timnas. Waktu main sama Andik ya? Lawan Cosmos. Oke. Lawan Cosmos kan. Cosmos apa Galaxy Mas? Galaxy ya, Galaxy. Kan dia yang pas konfer sama saya kan. Salaman. Memang waktu lihat itu saya ngeliat dia langsung salaman. Benar-benar auranya, aura ada aura selebnya, aura udah sampai gemeter tangan saya. Yang gemeter tangan saya tangan dia nih. Jadi kalau salamannya udah salaman kayak salaman sama raja, udah bener-bener tuh ini. Pengalaman udah kelapakan tuh. Masih ada fotonya saya sama dia nih. Iya. Kalau saya nggak ada yang nanya, lo pernah sama siapa Win gitu? Iya, lu harus dong. Gue pernah ketemu sama Maradona waktu kesini. Oke. Waktu ke Surabaya, dia didatengin ke sini sama Edi Sofyan waktu itu. Datang ke sini. Foto bareng sama kakak pernah. Salah. Ntar
tunjukin fotonya terus gitu. Oke. Gue nggak pernah ngeliput Piala Dunia, tapi foto bareng masih ganteng. Pernah. Ini beda aja bola sama harian. Betul. Kalau harian tidak pernah mau berpikir gue harus foto bareng. Iya, iya. Nggak pernah berpikir itu. Sudah berpikir kan kalau Piala Dunia tuh sudah ada pembagian nih. Saya harus sehari harus bisa 20 sampai 24 berita. Oke. Ya kan berarti kan otak harus pikir. Iya. Apa besok yang diberitain sampai serba-serbi pun harus saya cari kan. Betul, Ada betul, serba-serbi yang betul. berita-berita singkat itu harus saya cari ya kan harus Iya. ini. Jadi semuanya harus sudah kepikiran udah itu aja. Wah, baru berapa ya? Ini baru 7 nih. Wah, masih kurang 13 lagi. Wah, coba udah mana sih berpikir untuk ini. Iya. Sehari itu ya padahal. Sehari Ya. itu kalau dulu di pembaruan begitu. Buat sampai begitu. Emang jatuhnya berapa halaman Mas dulu Mas? Dulu kan kita Kalau berangkat? sampai 8 halaman. 8 halaman. 8 halaman itu. Bus. Dan itu juga fotonya kan cuma foto dari FP router aja dari Ya, sini. langganan ya. Iya. Jadi fokus nulis aja. Fokus nulis aja. Jadi apa yang fokus nulis dan ya memang artinya gini kita nggak lo ngeliput itu ya. Gue nggak ngeliput itu lah enggak. Jadi memang masing-masing sudah punya itu sendiri, sudah punya strategi sendiri lah. Iya. Jadi ya udah kalau begitu sampai di center atau sampai di hotel ya kita masing-masing udah kerja masing-masing aja. Iya. Liputan sendiri aja jangan nanya dapat apa lo kalau di sini kan berapa lo liputan Di share tau. gue minta dong atau di share dong karena sih udah masing-masing. Iya. Menarik. Ya, kebetulan tabloid bola sama Suara Pembaruan tuh istilahnya saingannya nggak banyak gitu Iya, kan ya. iya. Koran sore nggak Iya, banyak iya, ya kan iya. Mas. Koran sore itu selain Suara Pembaruan apa ya Ada dulu Mas? Terbit. Ya. Dulu saingan Sinar kita Harapan Terbit. pagi apa sore? Dia tengah kan dia di jam 12. Oke. Jam 12 siang kan lebih malah lebih ini. Terbit itu berarti senior saya juga Mas Kesit ya. Ya, sama kesit. Tapi ini menarik nih perbincangan kita karena kan mungkin milenial sama Gen Z itu nggak selalu ini ya. Nggak selalu- baca koran. Iya, Ah. mungkin anak-anak sekarang nggak ngelihat wujudnya koran gitu Iya, karena susah betul, juga sekarang betul, nyari betul, koran. Nah, betul. kalau ke sana, gue sering diceritain tuh kalau kita lagi ngeliput Piala Dunia, orang-orang itu pada heran wartawan-wartawan yang di sana Betul. gitu. Karena lo negara mana sih? Indonesia gitu. Iya, Ini ceritanya. Nah, gue pengen denger langsung dari teman Mas Ferry sama Iya. Ini pertama kali saya berangkat Piala Dunia tahun 94. Terima kasih sama mentor saya, Amerika guru ya? saya, Bung Roni Pangemanan, Bung Ropan yang memberikan kesempatan sama saya lobby kantor akhirnya kepilih waktu itu Surmoren dua yang berangkat saya dan Bung Ropan ke Amerika. Ya memang yang dapat ID-nya Bung Ropan ya kan. Jadi ini event besar pertama yang saya liput nih. Luar biasa memang ini ngimpi dream come true buat saya. Saya suka main bola, hobi bola, terus kesana. suruh Piala Dunia gitu ya. Piala Dunia dibayarin semua. Udah apa udah itu udah surga Sorry dunia. potong Mas Ferry. Dulu kalau nggak salah itu untuk bisa berangkat ke sana itu ada kuota ya Ada dari kuota. PSSI Jadi ya. itu kan Oke. ada 10 kuota tuh. 10 kuota. Tapi sudah dibagi-bagi kan. Oke. Tapi karena pembaruan sebelumnya mungkin atau pembaruan sudah dianggap ini pasti berangkat, udah pernah berangkat sebelumnya. Jadi diprioritaskan. Dikasih, ya, Jadi yang iya. udah dapat berangkat semua udah berangkat duluan, udah pernah berangkat, Iya. udah terdaftar di FIFA diprioritaskan. Iya, ya kan? betul. Nah, tapi tidak bisa satu itu dua. Iya. Wah, saya dulu mau berangkat berusaha untuk dapat lagi, tapi tetap dari FIFA memang peraturannya memang saklek. Iya. Enggak, kan sudah ada itu. Satu aja cukup satu ini. Bahkan kalau mungkin bola dulu lebih kalau yang saya tahu ya. Bola dulu lebih dikasih kepada fotografer daripada ke Jurnalis, penulis, ya, reporter, Iya ya. kan, Ya. lebih banyak ke situ karena kan bola lebih foto lebih main kan. Iya, betul, Lebih main. betul, Karena betul, foto kan betul. mewakili 10.000 kata atau apa. Iya. Iya. Saya tahu Picture says a thousand word gitu. itu kan lebih foto yang lebih dapat. Nah, pengalaman di sana pernah nggak ditanyain sama wartawan dari mana gitu? Iya, jadi yang waktu hari pertama itu begitu datang itu saya dibilang saya bawa Amerika. Nggak tahu kalau Amerika di mata saya adalah nonton Chips, Charlie Angels segala macam. Indah bener ya. Iya. Indah banget ya kan. Indah banget. Terus Dulu juga ada gambarannya ya. dulu ada Baywatch juga. ngeliat Miami Vice, belum ada Iya. Baywatch. Belum Miami ada. Vice. Miami Vice, ya. Miami Vice kan. Don Johnson ya. Don Johnson Iya, yang pertama kan. iya. Nah, itu kan indah bener Amerika ya. Wah, kayaknya enak banget di negara kan. Ganteng-ganteng, Bisa ngeliat- cakep-cakep bisa- gitu ya. Bisa ngeliat cewek-cewek bule-bule berbikini, saya bilang gitu kan. Tapi begitu saya di sana agak berbeda karena ternyata kriminalnya kan begitu tinggi Iya. kan, apalagi kita sampai di Los Angeles kan. Iya. Tahu-tahu udah
orang udah minta duit segala macam. Ini apa udah mau ribut. Saya pernah keceplosan ngomong negro loh, saya bilang gitu. Paling itu kan sesuatu yang tabu. Iya. Terus marah. Rasis ya. Aduh, saya bilang sampai dikejar sampai parkiran saya. Ini pengalaman lah. Ya, artinya 94 tuh ya. 94. Sampai terus coba usaha deh sama teman Maropan. Kita bikin edikat siapa tahu bisa. Dia bilang gitu usaha. Memang sampai di Press Center banyak wartawan, udah ada wartawan Indonesia, ada wartawan Thailand, terus bicara sama wartawan Thailand dulu. Berapa wartawan Indonesia yang berangkat? Saya ngecap aja waktu itu 30. Memang ada timnya? Ada, entar aja sabar, saya bilang gitu kan. Waktu itu ada wartawan Thailand gondrong orangnya, saya tahu tuh. Dan itu memang ketemu lagi waktu liput Piala Dunia, ketemu lagi sama dia, memang dia kayak spesialis Piala Dunia tuh wartawan. Saya bilang mau ngapain bikin ID card? Saya bilang sama orangnya dikasih tahu bisa dikasih ID card, tapi ID card buat musiman aja nih, harian. Artinya bahwa you masuk ke Press Center tar di udah sekali masuk sehari ini. Itu aja. Jadi kalau yang wartawan kayak yang dapat ID dari PSSI kan Bang Ropan ya. Itu nggak usah ngurus lagi, bisa terus langsung ya. Langsung terus kan. Ya itu masalah kita merasa kayak didaktirikan tuh begitu. Mau ke gelar pertama sebelum pembukaan. Wah, kita kayak raja aja kan, keluar masuk. Press Center kan belum ramai ya. Iya, belum ramai. Resmi di situ bikin itu kan. Nge-fake gratis. Kan udah enak dulu kan nge-fake mesti nyari warnet. Iya. Ya kan kalau di Jakarta kan. Ini udah gratis segala macam fasilitas. Kasih makan. Pokoknya waktu itu sampai kenyang nih. Sampai diare saya. Kok gue diare nih, saya bilang itu kan gue makan apaan nih. Waduh, pokoknya udah sampai itulah, sampai di Press Center. Ya, begitu pas pembukaan, besoknya saya ke situ lagi. Ke situ. Nggak boleh tuh, orang gede banget lagi tuh bodyguard. Polisi gede banget yang jaga. Security-nya. Aduh, kayak gue udah gede banget nih, saya bilang gitu kan. Nggak boleh, udah cukup, udah selesai. Aduh, terus orang-orang pada masuk. Yang sebelnya kan ada orang Indonesia, ada Ferry. Ampun deh, bilang gitu. Iya, oke. Next time gue kalau dapetin lu gue dadain. Iya, jadinya merasa itu aja, merasa terus ya udahlah, begitu ya muter-muter aja nyari-nyari berita-berita yang berkaitan dengan Piala Dunia lah. Itu aja sih. Strateginya seperti itu. Memang kalau di Piala Dunia atau event besar kita nggak dapat ID, repot. Pokoknya repot, merasa kita dikucilkan gitu. Merasa dikucilkan gitu. Oke. Udah gimana? Ya, sepanjang perjalanan ke liputan luar negeri ya, Win. Satu halnya yang di era 90 sampai 2000 ya. Jadi waktu itu Indonesia tuh benar-benar nggak dikenal ya, Bung Ferry ya. Jadi pertanyaan standar setiap orang yang di luar urusan event itu ya, pasti pertanyaannya adalah Indonesia tuh di mana gitu loh. Orang lebih kenal Bali mungkin ya. Nah, makanya ketika disebut passwordnya Bali, baru mereka lebih ngeh gitu ya. Nah, itu pertanyaan pertama tuh. Kalau pertanyaan keduanya adalah ya tadi. Emang ada atlet Indonesia, kepentingan Anda apa gitu loh ngeliput di sini? Karena kayak ngeliput sepak bola di Italia gitu ya. Kalau wartawan Jepang datang emang ada pemain-pemainnya atau kemudian negara-negara Eropa di luar Italia gitu lah ya. Nah, kalau Indonesia kan nggak ada gitu. Nah, makanya Win waktu itu di Italia itu saya sempat rada kesel gitu, ada jurnalis dari Portugal, sehingga saya itu gue berpikiran nih orang Eropa atau orang Portugal nih kayaknya geografinya parah deh nih. Ya, jadi gini, Win, jadi karena bola, nah dia itu abola, jadi di stadion itu berdampingan gitu ya, abola dan abola gitu. Itu media dari Portugal. Jadi dia banyak tanya tuh waktu itu. Pertanyaan yang standarnya tadi itu ngapain lu kesini gitu loh ya, kan lu nggak ada pemain lo. Waktu itu ada pertandingan antara big match Lazio lawan AC Milan di San Siro. San Siro itu karena yang main AC Milan ya. Kalau Inter Milan kan jadi Giuseppe Meazza stadion yang namanya berubah. Nah, gue bilang sederhana, ini pertandingan ini ada di live-nya nih di Indonesia. Bahkan ada 4 liga lagi yang live di Indonesia. Nah, kelihatannya dia tuh nggak seneng banget gitu. Kayaknya lu bacot doang kayaknya dia pikir begitu ya. Nah, sebelum saya jelasin tuh Fer, ada media Rai Uno lewat gitu di depan meja kita. Dia
langsung lihat bola gitu. Buat dia tuh media Indonesia tuh familiar, dia langsung nyamperin. Terus tanpa gua harus ngejelasin ke si Portugal itu gitu, si Rai Uno ini yang orang Italia langsung ini ya kira-kira ngomongnya gitu kali ya, karena dia pakai bahasa Itali. Nih pertandingan ini ada di Indonesia nih gitu. Nah, makanya langsung si Portugal itu kayaknya jadi kebales lah itunya fair. Suuzon sih ya. Suuzon. Jadi makanya ada semacam itu gitu loh. Itu ya pastinya pada masa itu kan Indonesia itu ya antah berantah lah ya, mungkin buat orang Italia. Itu tahun berapa dah? Itu tahun 97, Win. Oh, berarti 97. Iya, harusnya lu bilang nih, kan AC Milan yang main kan? Betul. Kenapa lu kesini gitu? AC Milan ini main di Indonesia tahun 94. Habis juara main lawan juara Indonesia Persib gitu. Oh iya, satu lagi yang menarik, Win, di San Siro itu, ini kebetulan kita ada teman juga dari media Indonesia nih, Bung Ferry. Jadi karena dia nggak dapat tiket untuk pers, jadi dia harus di penonton. Tribun penonton ya, bukan tribun media. Tribun penonton. Jadi ketika kita selesai nonton, kita ketemu lagi gitu. Nah, gua nggak mau ngomongin namanya. Nah, itu rada oleng, Win, jalannya. Kok oleng lo gitu? Kok oleng sih gitu? Ternyata di San Siro itu jadi ini apa namanya? Ganja, Win. Yang lintingan itu tuh muter. Oh. Nah, jadi karena dia ada di tribun penonton, dia juga mau nggak mau ngisep ya. Jadi begitu dia serahin ke sampingnya, datang lagi dari situ. Makanya begitu ketemu di bawah dia oleng gitu. Ya, tapi itu pengalaman yang luar biasa sih menurut gue. Gue tahu nih orangnya nih. Iya. Gue tahu orangnya. Nanti di segmen kedua, karena segmen pertama udah selesai, kita lanjut segmen kedua. Oke, sip. Masuk ke segmen kedua. Tadi sudah kita obrolin soal gimana sih pekerjaan jurnalis, ya, gimana sih penerimaan orang-orang luar negeri di ketika wartawan Indonesia meliput sebuah turnamen gitu ya. Kalau di Olimpik tadi sempat di segmen pertama sempat kita bahas, naik gajinya itu kalau di Olimpik ya di Olimpiade. Kalau di sepak bola pengibaratannya ya itu paling tertinggi di Piala Dunia. Mungkin kalau diturunin lagi levelnya ya di Piala Eropa ya. Piala Eropa. Nggak sebesar Piala Dunia. Nah, sama final champion mungkin, Win. Oke, tapi kan kalau final champion cuma satu shot aja gitu, satu pertandingan gitu. Betul. Nah, kenapa kok gua ngobrol sama dua senior ini? Karena dua-duanya punya pengalaman ke Piala Dunia. Mas Ferry tadi udah sebut ke Piala Dunia 94 ke Amerika. 94. Nah, kemana lagi? 2006 di Jerman. 2006 di Jerman. Mantap. Waktu itu yang juara Italia. Tim favorit gua nih Balotelli. Iya. Tapi sekarang hampir nggak lolos. Itu ada tragedi itu ya, nyundul ya. Itu ya, Zidane ya. Zidane di final itu. Yang saya agak penasaran, bukan penasaran, pengen tahu gitu ya. Di Amerika ini kan mau di Amerika lagi. Waktu ngeliput di Piala Dunia Amerika dan nonton di Piala Dunia Amerika itu kan travelingnya juga luar biasa effort kan. Nah, boleh diceritain nggak, Mas? Ini kan karena kejadian lagi di 2026 karena bukan cuma di Amerika, di Meksiko juga, di Kanada juga gitu. Wah, kayak Amerika tuh kayak 2 kali Indonesia kali ya negaranya. Itu berapa hari, Mas, waktu itu? 40 hari saya di Amerika. 40 hari ya. Jadi kan bagi tugas tuh, saya sama Bung Ropan bagian ke Amerika, yang bagian ke barat, timur. Ke timur. Saya yang barat sampai ke selatan kan. Sampai ke Orlando tuh, dari mulai San Francisco sampai ke Orlando tuh saya bagian itu kan. Ya, berarti paling jauh itu dari San Francisco ke Orlando, daerah liputannya Mas Ferry ya. 12 jam itu naik pesawat tuh. Naik pesawat 12 jam. Sampai 3 kali transit ganti pesawat tuh. Di satu leg segala macam. Dia bilang ini negara apaan sih? Sampai pusing. Iya loh. Jadi main negara bagian dari San Francisco, Los Angeles kan main, terus ke San Francisco nonton, terus abis itu ke Dallas. Ke Dallas karena saya kan nguber Belanda, kan saya Belanda Oranje kan. Oranje. Sober Belanda main situ, terus belanja main lagi di Orlando, sober lagi ke sana. Buset nih, saya bilang ini gila nih negara nih, saya bilang ini. Nah, tapi pesawatnya semuanya kan ada semua ya, tapi jadi ada suatu cerita nih, saya ketemu Ropan, berangkat sama-sama. Ropan waktu itu mau pisah di mana, satu pesawat nih. Kita ngomong bahasa Indonesia berdua. Tiba-tiba ada bapak-bapak pakai topi koboi itu datang marah-marah. Pokoknya dia bilang, "Kamu ngomong apa kamu? Berisik aja di pesawat ini." Sujon tuh ya.
Yang itu kita udah gini, di Pace tuang tuh gue tampol juga nih. Sampai begitu. Jadi ngomong gitu bapak tuh sama orang sebelah, udah dimin aja itu udah kayaknya itu udah lagi nggak waras tuh. Pikun udah tua bilang. Iya ngomong ngomel-ngomel. Ya kita kan ngobrol berdua, ngomong bahasa Indonesia, ngomongin soal liputan ini sini ya Pak. Ya oke. Ya yang menarik waktu ke Orlando waktu itu Belanda lawan Arab Saudi itu. Padahal pertandingannya lawan Arab ya. Padahal udah tahu pasti Belanda menang ya. Tapi kan Piala Dunia kan nggak bisa digituin. Piala Dunia kan tim Toto ada tim kejutan kita nggak tahu ya kan. Nonton lah. Saya nggak dapet tiket. Orang saya nggak dapet ID card loh. Saya beli sama calo. Jadi saya tuh setiap sana belinya sama calo. Nontonnya beli sama calo saya. Jadi saya jalan kaki. Kalau di luar negeri itu kan di Amerika tuh memang stadionnya kan dari ke stadion itu harus jalan kaki sekitar 1 kiloan lah. 1 kilo. Transportasi bis. Naik bis di dalam kota itu? Enggak, saya naik taksi saya kan kaya saya. Naik taksi, turun nggak boleh masuk, udah sini. Nama sopirnya saya tahu, Odong Udi. Karena saya waktu itu Afrika ya. Odong Afrika. Karena saya waktu itu bersiul lagu Locomotive Motion-nya ini kan. Wah, kamu lagu Locomotion ya kan? Locomotion kan dia bilang gitu. Iya, wah cerita-cerita. Akhirnya terus saya di Orlando jalan kaki saya. Ngeliat cewek-cewek pada pakai kelompen gitu kan, enak kan, supporter pada pakai bra doang sama ini, aduh, gua bilang asik banget nih, indah dunia nih saya bilang. Udah gitu udah waktu itu udah nggak mikirin nggak bikin itu daging halal atau haram. Waktu itu sih saya makan ya kalau udah lapar kan, makan sambil ganyang hotdog makan. Jalan sampai ada yang nawarin tiket, pokoknya tiket 100 US waktu itu 100 US. 100 US, udah saya beli 100 US. Itu kurs berapa ya waktu itu? Kira-kira berapa? 3 jutaan kali ya, 100 US. Lebih kali ya? Masih 94 masih 1.500 2.000 kali ya? 94 enggak 300 kali Win. 300 ribu ya? 300 enggak. Enggak, $1 tuh berapa rupiah? Sampai ribuan kok Belum sampai ya? Belum sampai ribuan kok. Berarti belum terlalu mahal ya? Iya, ya tapi waktu itu kan mahal lah pasti ya. Ya kan udah beli 100 US, saya beli, udah nonton aja kan itu dianggap Belanda Arab nggak bukan pertandingan yang bagus lah, tapi saya nonton aja saya. Ya, jadi kalau saya nonton saya pasti beli tiket lah. Yang memang yang di Orlando itu begitu sampai di sana saya malas lagi mau pergi. Aduh, gue malas lagi mau jalan nih, jauh banget lagi kan. Ya kan mesti balik lagi ke LA. Ya. Wah, udah bayangin 8 jam lagi nih, 9 jam lagi nih di pesawat nih udah gitu. Jadi kayak habis di pesawat aja itu kalau Amerika itu. Berarti bayangannya kalau yang Piala Dunia sekarang ya kurang lebih seperti itu ya. Kalau misalnya yang liput atau supporter yang ngikutin timnya gitu ya. Iya. Makanya kemarin saya memang berdoa supaya Indonesia jangan lolos deh. udah jauh mahal lagi. Pertanyaan saya berikutnya, ini kaos beli di mana, Mas? Oh, ini beli di Los Angeles nih. Saya begitu sampai saya beli dan ini memang kok bingung saya. Kelihatan nggak? Ini kaos udah saya beli dan saya taruh masih di plastik kok udah warnanya jadi begini ya. Ini masih asli. Udah berapa tahun nih? Berarti ini umurnya USA di 32 tahun udah. 32 tahun loh. Iya. Wah, belum saya pakai sama sekali belum saya pakai ini kaos. Iya. Harusnya di figura. Iya, makanya ini mau saya kasih ke kantor biar sini biar di figura di sini deh, jadi memorable ya enggak? Iya. Masih semuanya masih komplit nih. 2004 terus ke 94 terus ke 2006. 2006 di Jerman. Udah lebih ini ya, lebih kecil lah kadar Jerman kan. Iya, posisi saya sudah solo. Artinya udah enggak lagi duet. Karena Bung Ropan kan sudah keluar, pindah ke koran lain, saya solo akhirnya main di sana. Ya soloan aja saya. Jadi ya biasa kan kalau wartawan itu kita sama-sama kan, biasa sebulan sebelumnya kita sudah mulai geber tulisan buat ngangatin Piala Dunia kan, dia profil lah, tim lah segala macam kan dari itu di Amerika masih 24. Iya. Jerman udah 32. Kan? Udah. Lebih banyak. Udah ngangatin itu, terus berapa halaman Fer? Itu diminta sama pimpinan. 10 halaman berani 10 halaman naik kan. Berani. Setiap hari ini berarti. Setiap hari. Harian kan? Harian, setiap hari tuh. Ya artinya saya sendiri, saya bilang saya coba dapat fasilitas yang bagus lah. Artinya saya dapat apartemen, saya di Frankfurt gitu kan. Bisa buat kerja. Kalau jauh tempat pertandingan ya? Enggak, media center ke apartemen. Jauh. Jadi ini kan ke apartemen udah
Jadi saya kumpul-kumpulin aja, ya kayak wartawan udah 2006 udah teruji lah ya. Oh ini bagus diliput nih, ini terus cari. Insting sebagai jurnalis juga main ya? Saya sudah main. Iya. Itu dapat ID card waktu itu 2006. Jadi lebih leluasa ya. Udah kayak raja udah. Jadi sebenarnya dapat ID card udah kayak raja. Iya. Ya kan udah di mana? Soalnya di Jerman itu seluruh pertandingan gratis. Naik kayak ini naik MRT gratis, kemana-mana gratis. Asal punya ID card itu ya. Wah, duduk aja deh. Udah kayak raja, udah nggak ada ngeluarin duit sama sekali tuh. Padahal kantor ngasih duit buat ongkos-ongkos lokal, ongkos transportasi lokal kan. Udah nggak kepake, orang udah pada ada ini. Iya. Tapi kan gini Mas, yang saya dengar kalau pertandingan-pertandingan penting itu kan pasti yang liput banyak. Nih. Ada prioritas kan. Yang pertama wartawan atau fotografer dari 2 negara yang bertanding, kan gitu ya. Iya. Jadi nggak selamanya jadi kartu sakti ya kalau di udah pertandingan penting tapi, ya. Enggak juga sih, kalau saya nggak pernah ngalamin itu sih. Oh ya, berarti nonton sampai final ya? Waktu pertandingan semifinal Jerman Itali, ya kan? Iya. Itu Jerman Itali tuh semifinal tuh. Iya, 2-0 itu ya. Menang Itali kan itu. Itu saya biasa aja. Bisa masuk ke. Masuk. Oke. Masuk aja saya. Jadi seperti biasa aja. Memang mereka udah menghormati ya. Kamu udah punya ID. Jadi ya udah kita hormati semua. Kalau gitu amalannya apa Mas? Kok bisa masuk? Pada amalan khususnya ini pasti. Ya malah ya tempat duduknya juga sama, nggak dibeda-bedain. Saya itu aja. Kalau menurut saya sih lebih susah waktu 94 Mas, sekarang nggak punya ID kan. Jadi kalau wartawan nggak punya ID itu harus kreatif banget kan. Gila. Iya harus kreatif banget gitu. Mau nulis apa gitu. Ini nggak saya ceritain lah. Saya ketemu salah satu stasiun televisi di Indonesia yang kesana ngeliput. Ya artinya saya baru tahu gitu loh. Oh ada karakter teman-teman ya wartawan, ada yang memang mau diajak untuk sama-sama jalan, ada yang mau eksklusif sendiri enggak. Jadi ya udah gue bilang ya udah lu gue ternyata ya. Ada yang kayak gitu juga. Banyak yang kayak gitu, tapi ya nggak apa-apa lah. Kompetitor. Padahal kan medianya bentuknya lain gitu. Elektronik TV. Ya udahlah. Kalau gue zaman dulu sih cuek-cuek aja gitu, jalan bareng gitu kan. Misalnya naik angkutan bisa share gitu kan. Karena angle kan lain-lain. Iya, betul. Nah, kalau udah nih punya pengalaman juga di 2014. Iya, Win, gue sih merasa bersyukur. Berhasil ya? Iya, Brazil langsung very. Begitu ditanya 2014 langsung begini. Bajunya berhasil soalnya. Bukan, soalnya Brazil tuh ya kita tahu lah biangnya sepak bola. Kemudian juga negaranya sama kita, dilintasi garis khatulistiwa. Dan kemudian juga Piala Dunia itu kan event gede banget, dan kebetulan tuan rumahnya Brazil. Cuma waktu itu Bung Ferry salah pilih kota kayaknya, karena gua lebih ke Inggris gitu. Jadi bayangan gue tentang Brazil yang mungkin sama nih sama wartawannya Inggris namanya Susan Cunningham gitu. Dia pernah bilang bahwa Brazil itu adalah bentuk Tuhan bekerja secara misterius, Win. Dia bilang begitu. Susi Cunningham. Susan Cunningham. Dia bilang bahwa sementara Brazil dikasih udara panas, kulit coklat yang eksotis, pantai yang bagus, sementara Eropa dikasih udara dingin, etos kerja. Nah, artinya bahwa dia tuh ini banget ya, beda banget lah Tuhan bekerjanya untuk Brazil dan untuk Eropa. Sayangnya Susan Cunningham waktu itu belum ke Indonesia kali ya. Padahal Brazil tuh mirip-mirip Indonesia. Cuma yang tadi itu ternyata gue salah pilih kota. Tadinya bayangan gue kan pantai gitu, tapi Inggris itu waktu itu mainnya di Sao Paulo. Ternyata Sao Paulo itu jauh dari bayangan udara panas, Win. Ya, karena waktu itu sekitar 12, jadi sejuk banget kan tuh. Enak banget. Nah, makanya gue, walaupun sebetulnya negara bagian Sao Paulo itu ada pantainya, cuman jauh gitu ya. Nah, itu yang aduh gue salah pilih nih. Harusnya gue pengen nyari yang ke pantai ya, seperti Bung Ferry pengen lihat-lihat juga kan. Lihat-lihat bikini, gue perjelas nih, lihat-lihat bikini. Lihat bikini ya, di Brasil lagi kan. Nah, dan menariknya Win di Brazil itu Bung Ferry bahwa gue sempat berdiskusi gitu sama media di sana bahwa kenapa sih falsafahnya Samba gitu. Nah, dia menjelaskan ke gue nih, makanya juga ini jadi bagian dari pengetahuan gitu, bahwa
Festival Rio, kemudian orang Brazil yang hedonisme, itu ternyata bagian dari mereka tuh berterima kasih kepada Tuhan karena sudah diberi udara yang bagus, pantai yang bagus. Jadi kegembiraan itu diungkapkan lewat Festival Rio. Nah, yang akhirnya turun ke tim sambanya. Makanya kenapa tim samba itu banyak pemain yang tanda kutip jago nari, muter-muter gitu. Nah, itu bentuk dari kebahagiaan, terima kasih mereka kepada Tuhan gitu loh ya. Makanya kemudian kita juga tahu istilah dengan Jogo Bonito ya. Sepak bola indah. Sepak bola indah, walaupun akhirnya pelatih Brazil juga banyak yang protes ya. Ya, keindahan itu hanya untuk menari tapi bukan untuk di lapangan 100% gitu ya. Makanya waktu itu pelatih Scolari, Luis Felipe Scolari itu pernah ngomong gitu bahwa ketika panen tiba, dia jadi kayak agak puitis lah, ketika panen tiba itu susah banget untuk memilih 23 anggur terbaik. Artinya begitu banyak pemain bagus di Brazil gitu. Ya seperti yang pernah kita omongin, kayaknya Tuhan tuh naro jatuhin bakat sepak bola tuh telak-telak di Brazil gitu loh, sehingga masyarakatnya tuh jago banget main bola gitu. Nah, itu yang salah satu falsafah kenapa ada disebut tim samba, kemudian juga bentuk mainnya Jogo Bonito. Itu adalah bentuk dari terima kasih kepada Tuhan dari bangsa Brazil. Cuma waktu 2014 Bung Ferry, itu kan ada tragedi itu, tragedi Mineiro, di mana si Brazil itu kalah 1-7 di semifinal dari Jerman. Jerman akhirnya jadi juara dunia. Betul, dan itu tercatat sebagai kekalahan terbesar Brazil sepanjang turnamen Piala Dunia. Dan kedua catatannya adalah kekalahan terbesar tuan rumah, sebuah tim tuan rumah di sepanjang Piala Dunia. Apesnya kok ya Brasil gitu ya. Brasil nggak pernah. Itu mainnya, itu kotanya di kota Belo Horizonte. Nah, gue datang ke situ, Bung Ferry. Cuma masalahnya gue nggak dapat tiket untuk nonton di stadion. Jadi gue hampir di setiap sudut kota itu kan ada tiket kan ada. Oh, udah pilihan sih ya. Udah pilihan. Nggak masuk ya. Jadi gue bikin liputan ke nobar-nobar di sana gitu. Itu yang namanya tadinya gemerlap gitu ya. Ya, nobar gitu kan. Nobar. Hati-hati. Brasil soalnya. Brasil. Itu yang namanya terjadi kesedihan nasional itu ya pada detik itu juga gitu lah ya. Menarik nih jadi Brazil luar biasa, kotanya itu gede banget, dan Brazil itu negaranya satu-satunya negara yang ternyata satu-satunya negara yang berbahasa Portugis di Amerika Latin. Karena dia adalah jajahan Portugis, yang lainnya kan Spanyol. Nah, itu Portugis. Dan kebetulan karena ada waktu, karena Piala Dunia biasanya liputan kita panjang ya waktunya ya. Jadi ada di sela-sela gue bisa jalan-jalan ke itulah wisata. Masih nyimpen nomor handphonenya nggak? Kenapa? Masih nyimpen nomor handphonenya? Kalau enaknya kalau Mas Dedi ini enak di tabloid kan. Betul. Ada deadline-nya kan nggak harian. Betul. Justru kalau saya pas lagi libur pusing kepala. Iya. Kan sebenarnya kan jumlah tanggung jawab berita kan nggak berubah. Jadi ada pertandingan ya 20 berita. Ya. Kalau pas sudah fase perempat final ya kan, semifinal itu pusing ya. Udah pusing kepala terus jadi harus call ke Jakarta. Kan udah mulai sedikit nih. Udah lah, gue jadi nggak usah 20, 10 aja ya. Yang 10 saran deh, saya bilang gitu kan bisa. Nanti betul. Bisa begitu tuh. Kalau Bung Ferry ini kan jenisnya berita harian ya. Kalau di bola itu kan lebih ke feature, kan artikel gitu ya. Jadi lebih ke jalan-jalan masih bisa. Interview. Jadi setelah itu beres kita masih bisa jalan. Nah, makanya ini kan karena dari jalan-jalan nih, kan nggak dapat jalan-jalan. Kita bisa perang harga kan. Perang harga ini berapa kan bisa kita. Jadi di sisi lain di dunia aja kalau saya. Kalau pas di Brasil tadi disebut sama Uda Festival Rio, gue inget tuh. Bagaimana pentingnya festival itu buat pemain Brasil gitu. Bahkan yang di Eropa
itu juga sampai bela-belain untuk bisa datang di Festival Rio. Gue ingat Romario waktu pelatihnya Johan Cruyff, dia minta izin kan untuk pulang di Festival Rio itu. Festival Rio Barcelona. Ya, waktu di Barcelona. Johan Cruyff bisa kasih izin asal Romario bisa cetak gol di pertandingan. Kalau nggak salah lawan Real Madrid ya. Dan kejadian ketika dia cetak gol akhirnya boleh pulang. Berarti begitu pentingnya ya. Terus kejadian kedua waktu Maicon di Inter Milan. Sama gitu juga. Maicon di Inter Milan minta izin untuk bisa pulang. Nonton Festival Rio ya. Syaratnya sama. Boleh cetak gol. Dan kamu boleh pulang. Waktu itu pelatihnya Mourinho. Dan sama kayak Romario, dia cetak gol pulang baru untuk pulang ya. Jadi begitu pentingnya dia Maicon padahal kan posisinya bukan penyerang. Maicon pemain back sayap gitu. Dia bela-belain untuk bisa cetak gol supaya bisa pulang. Iya. Jadi jangankan di pemain bola, Festival Rio itu salah satu festival yang sudah masuk di dalam 2 kali film James Bond. Oke. Iya. Kalau filmnya Daniel Craig kan juga ada Festival Rio ya. Sama itu. Kan berarti begitu dahsyat ya Festival Rio bagi orang Brazil, mungkin bagi dunia ya, bagi orang Brazil juga daya tariknya luar biasa kan itu kan. Sama Jogo Bonito tadi. Jogo Bonito itu kan jadi ciri khasnya Brasil. Tapi belum tentu tim yang dengan Jogo Bonito kental, sepak bola indah kental bisa juara dunia. Ya, betul. Makanya tim 82 tim 82, tim 86 itu luar biasa. 98 itu tim yang luar biasa sih kalau menurut saya. Tapi mungkin yang 2014 itu udah mulai merasa transisi bahwa sepak bola indah sudah mulai akan ditinggalkan itu. Betul. Ya kan, lebih kepada sepak bola yang lebih tim, yang bermain lebih tim, ya kan, dari semua sektor punya kontribusi. Kan kalau Jogo Bonito kan hanya kita seorang Ronaldinho ngocak itu kan terjadi di 2002. Ya kan? Kayak gitu semua, tapi begitu 2014 sudah pragmatis aja ya. Ditinggalin. Iya, Brazil sendiri sebetulnya udah melakukan evolusi sih, Bung Ferry ya, betul. Kita ingat ya di era 70-an ke bawah itu Brazil tuh sangat susah kan nemuin kiper bagus. Kalaupun misalnya ada ya udah tuh manteng terus. Karena apa? Karena orang-orang di Brazil, pemain di Brazil tuh lebih memilih untuk jadi penyerang gitu loh. Dan kiper atau back itu bukan pilihan yang terbaik ya, karena itu tadi falsafah hidupnya itu mereka itu. Baru belakangan ini kipernya bagus-bagus kan, Ederson ya kan, Julio Cesar dulu juga ada. Dan menurut saya 2014 itu karma. Jadi Brazil pernah kan ada istilah gini nih di Piala Dunia di kalangan wartawan. Ditanya yang juara siapa nih? Mainnya di mana dulu? Eropa. Juara Eropa. Main di Amerika juara Amerika. Brazil kan waktu di Swedia juara. Tahun 58 ya. 58. Nah, ya kan Brazil tuh yang pokoknya yang melakukan pertama kali adalah Brazil. Nah, waktu kemarin 2014 siapa yang juara? Saya sih berpikir gampang. Satu ini di tradisi lah. Satu pasti tim Amerika Latin. Kalau Brazil Argentina. Ya Argentina ke final kan waktu itu kan, Brazil keok, Argentina ke final. Memang Jerman lagi gila-gilanya waktu itu. Ya kan, satu kedua itu. Terus satu untuk menentukan juara di Piala Dunia nih, tim yang pernah juara itu bakal juara. Waktu itu terjadi di 2000 di Rusia. 2018 waktu Prancis lawan Kroasia ya. Saya ditanya nih, mau tuan rumah juga boleh nih, saya bilang. Saya mau tuan rumah nih. Yang juara Prancis pasti. Kalau Kroasia ini gila. Tapi Kroasia belum pernah juara. Prancis sudah pernah juara 98 sebelumnya. Ada grup elit ya. Jadi kayak tradisi itu akan terjadi, dan ini mungkin di Amerika akan terjadi lagi nih. Sekarang siapa yang bakal juara? Ya di luar dari dua negara itu ya rebutan deh. Tapi kebanyakan dari Amerika kan yang juara, di luar dari Eropa dan Amerika. Waktu di Jepang, Korea yang juara Brazil. Waktu di Qatar yang juara Argentina. Ya kan? Itu kan. Nah, ini di Amerika, benua Amerika lagi nih. Ya pasti kalau nggak Brazil, Argentina. Kalau saya sih udah paling gampang banget tuh. Wartawan paling gampang udah. Siapa? Iya itu main di mana? Amerika. Udah juara Amerika tuh pasti. Pasti itu deh. Rekor breakernya waktu di Amerika Jerman ya. Karena Jerman juara di Brasil ya. Oke, ini banyak sekali cerita di segmen kedua. Kita akan lanjutkan lagi di segmen ketiga. Masuk ke segmen ketiga. Ting, Elias Pikal main. Tinju dong. Segmen ketiga ini lebih kepada update aja. Bagaimana teknologi terutama sekarang itu sudah mengubah segalanya. Ya dari cerita
Mas Ferry sama Uda Dedi tadi, dulu kalau ngirim berita itu lewat telex ya kan, lewat fax. Kalau teman-teman di TV itu video kasetnya itu dititipin ke orang yang mau pulang ke Indonesia. Jadi ke airport ditaruh ke dititipin ke orang ini, dikabarin Jakarta videonya kasetnya dititipin ke orang ini, penerbangan ini gitu. Kalau enggak pakai ini Mas Erwin. Pakai yang nyetak ngok yang itu tuh yang nyetak foto. Oh iya, modem. Ini scanner. Apa ini? Ya, artinya gini, kalau Mas Erwin tadi bahas itu bahwa wartawan sekarang tidak akan pernah merasakan tidak akan pernah stres untuk ngirim berita ya. Yeah. Kalau dulu itu PR berat tuh Mas Erwin, ya kan? Ya, modemnya itu dulu ya. Pakai modem itu dulu. Cuy-cuy terus kapan masuknya? Kode. Nah, ini udah nyambung, udah connect. Tahu mati. Kenapa? Off. Aduh, mabuk nih. Ulang dari awal lagi. Kan kayak gitu tuh. Kalau zaman dulu stres sangat tinggi tuh. Bikin nyari beritanya susah. Ngirimnya susah. Iya, betul. Satu paket ya. Betul. Gue pernah ngalamin waktu dikirim keluar itu ngirim foto, bukan ke Piala Dunia tapi ngirim foto. Itu ngalamin bawa scanner gede gitu ya. Terus motret masih pakai negatif film. Begitu dicuci harus diintip satu-satu kira-kira mana yang begitu udah dipilih. Pas dicetak, nggak fokus, nyetak lagi gitu kan. Setelah dicetak selesai, baru dikirim lewat modem itu. Itu kan prosesnya luar biasa. Tapi sekarang udah lebih gampang dan Indonesia relatif lebih dikenal sih dengan teknologi sekarang dengan medsos betul, gitu ya. Betul. Iya. Gue ngerasain di masa transisi 97 itu waktu ke Italia itu udah untuk tulisan bisa kita kirim lewat email. Bung Ferry, tapi kalau untuk foto masih pakai modem scanner ya. Dan kalau udah waktu saya di Brazil 2014 sih udah pang aja ya. Itu udah langsung pokoknya ada wifi kirim. Jadi teknologi emang mengubah semuanya. Cuma makanya kita cerita ini untuk kaum milenial maupun Gen Z karena kita kaum kolonial kalau kita bukan milenial kalau kita kolonial. Betul. Makanya gue setuju banget kata Bung Ferry, udah stres bikin tulisan, udah liputan, masih juga ditambah dengan ngirim beritanya gitu ya. Artinya kalau misalnya sekarang beritanya jelek-jelek sih, aduh kayaknya mubazir ya, sayang banget gitu lah ya, karena Indonesia tuh ya apalagi sekarang Indonesia tuh udah banget dikenal ya karena teknologi atau medsosnya udah bahkan orang bulenya sekarang malah bikin konten tentang Indonesia. Kalau misalnya beda banget antara era 80 90 dengan masa sekarang. Ya teknologi teknologi dan perkembangan medsos sih bikin Indonesia lebih terkenal karena apa? Betul. Misalnya Indonesia lagi 17 Agustusan nih. Iya. Klub-klub Eropa itu nyelamatin dari medsosnya, dari City, dari Liverpool gitu ya. Atau ya karena memang mereka sadar bahwa pasar Indonesia itu besar sekali gitu ya. Dan saya yakin nih untuk yang Piala Dunia nanti presenter pasti sepi. Soalnya orang nggak butuh kenal lagi kan. Dulu kan presenter rame karena kita pasti udah ada ratusan komputer kan, ngetik, nyari data, apa-apa semuanya sekarang. Media center ya. Sekarang kan udah sosmed semuanya udah ada, udah nggak perlu kemana-mana pasti kan. Cuma nonton aja, nonton terus dia berhalu, ini gue angkat bagus ini, buat berita keren nih. Itu aja paling kalau sekarang kan. Ya sekarang sebenarnya sih memang, tapi ini jangan sampai ini kita manja dengan ini kan. Artinya bahwa tetap jangan mutunya sampai dinaikin dong. Jangan sampai kehilangan kreativitas, jangan sampai kehilangan ini kan. Daya nalar kita sama suatu berita kan itu. Sama ini sih daya juang sih. Iya kan? sih itu. Karena kalau daya juangnya zaman dulu kan harus luar biasa gitu. Sekarang Mas Erwin udah punya ini kan, ada note-nya kan. Yeah. Sekarang sambil ngopi udah bisa bikin berita Mas. Udah enak Mas. Kan apa juga ada di nongkrong di kafe dia bikin berita Mas. Iya. Kan? Sekarang kalau dulu kan kita enggak Mas. Mesti bawa laptop kemana-mana. Game blok kemana-mana gitu. Waduh, saya masih ngalamin 94 tuh saya masih bawa mesin tik yang dadat yang listrik Mas. Akhirnya nampak juga itu. Oke. Iya. Ke mesti cari colokan berarti ya? Iya. Waduh, mesti ngalamin saya itu. Iya. 94 mesti ngalamin saya. Terus bawa mesin ketik dibuber sama
preman dari Meksiko di Dallas. Iya. Aduh, udah ampun deh. Beda kalau bola masih karena waktunya ya. Iya. Waktu pengirimannya lebih panjang, jadi kita masih bisa nyari warnet dulu. Ya. Warnet Ini apa nih? Jelasin warnet. dong warnet. Anak-anak sekarang bingung warnet apa. Warnet tuh warung internet ya. Oke. Warnet atau cafe net gitu ya. Jadi kita lebih leluasa ketimbang Bung Ferry yang media harian ya. Yang apa? Yang tanggung jawabnya tuh banyak banget dalam sehari gitu. Oke. Cuma yang juga perlu dicatat Win bahwa nama Indonesia nih ya, yang tadinya saya ceritain tadi yang tidak dikenal dan menandakan bahwa orang-orang di luar kadang-kadang geografinya lemah gitu, beda sama orang Indonesia, dan itu sekarang itu Dikenal udah ya. sangat dikenal, bahkan secara nggak langsung kan kalau di medsos itu bagaimana bahkan klub-klub luar negeri gede-gede gitu ketika ada hari-hari penting di Indonesia mereka Ucapin selamat. kasih ucapan ya. Bahkan kemarin kalau nggak salah hari batik pun juga Liverpool itu bikin ucapan Kontennya gitu bukan loh cuma ya. ucapan, pemainnya disuruh pakai batik, di foto, di posting. Ya, artinya apa Win? Bahwa pasar Indonesia tuh gede Besar banget. ya. Dan orang di luar termasuk FIFA gitu bahwa melihat bahwa Indonesia ini pasarnya luar biasa Ya, soalnya kan gitu loh. ada bukan berita ya, kondisi juga di Afrika kan banyak karena Iya. Keamanan ya. MU MU-nya sudah mulai jeblok kan. Terus pendukung MU di suatu negara di Afrika menyatakan bahwa saya sudah tidak lagi mendukung MU. Nah, MU kan nggak mau begitu juga, nggak mau kehilangan pasar juga di sini. Nanti dengan ada gelombang panas dari Afrika, ntar Indonesia lebih dahsyat daripada Afrika. Lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi kan. Ya jangan sampai ada komunitas MU terus mundur, saya ganti ke Arsenal, kan nggak mau juga. Artinya itu dijaga juga sih. Oh iya, tambahan Win, saking gedenya pasar di Indonesia gitu. Ini ketika masih di 90-an. Jadi kalau misalnya ada brand negara-negara tetangga nih, kayak contohnya Air Asia waktu itu pernah kerjasama sama MU gitu. Media Indonesia ini diajak. Karena apa? Karena Air Asia pasti merasa dong kalau Pasar misalnya Indonesia. hanya Malaysia aja ya penduduknya berapa sih? Tapi begitu dia ngundang media Indonesia, itu otomatis nambah lagi 200 juta yang tahu informasi itu. Artinya bahwa media Indonesia itu ya di tahun 90 terakhir sampai 2000-an kali ya, Bung Ferry ya. Itu benar-benar primadona yang tidak hanya di dalam negeri tapi juga buat negara tetangga di ASEAN itu luar biasa. Padahal AirAsia markasnya di Malaysia ya. Malaysia. Lo pergi ya waktu itu? Berangkat ke Carrington ketemu Opa. Opa Sir Alex. Ya. Kalau gua waktu itu Garuda Indonesia. Oh, Liverpool. Sama Liverpool ya. Betul. Pergi ke Liverpool. Nah itu enaknya bola ya di undang-undang itu seringnya. Iya. Waktu di bola ya. Iya. Iya. Pertanyaan terakhir. Kira-kira siapa yang juara Piala Dunia? Kalau tim favorit Belanda kan. Kira-kira tapi siapa yang juaranya? Brasil. Tapi Brasil sekarang pemainnya nggak kayak 2002, 2098. Brasil kan berapa kali gagal. Brasil itu tidak pernah bisa mencetak pelatih yang bagus. Makanya kenapa dia mengambil Carlo Ancelotti, ya kan, yang penemu strategi pohon cemara segala macam. Ya mungkin dengan Ancelotti Brazil akan lebih ini kalau saya sih, dan satu karena mainnya di Amerika. Di Amerika. Itu aja sih kalau saya sih. Udah siapa dia juara apa? Kalau hati sih pengennya gitu ya, Inggris. Gua tahu. Aku juga Belanda ada. Hati saya Belanda ada. Iya kan? Tapi kira-kira siapa juaranya? Iya, antara Brazil, Argentina, Jerman. Banyak banget nih. Kan satu Iya, aja. satu aja, Brazil, iya. sudah. Oke, Brazil deh. Udah kayaknya ini udah Brazil juga udah lama juga. Iya. Nggak juara. Mungkin Iya. karena kalau Brasil dia naruhnya berapa, Argentina naruhnya berapa gitu. 3 pakai jagoan. Brazil nggak juara. Betul. Sama nggak capek Win, karena kan dekat ke Amerika. Jauh-jauh. Oke, itu pertanyaan terakhir saya. Sudah selesai acara kita. Mas Ferry, terima kasih. Alhamdulillah. Sudah mau datang, sudah mau ngobrol-ngobrol gitu, berbagi pengalamannya. Enak Karena juga nih acara ya. berarti datang lagi nanti. Besok-besok ada datang lagi dari jauh. Nggak enak deh.
Gak enak jangan dimakan Mas. Kasih kucing ya. Enak nih acara nih. Terima kasih Mas Ferry sekali lagi, jangan kapok-kapok untuk datang karena siap. dari jauh dia Mas Ferry jauh datangnya. Negara bagian. Terima kasih. Iya. Jangan lupa klik and subscribe supaya kita bisa berkarya terus. Kita butuh juga masukan dari teman-teman yang nonton. Maaf kalau ada salah kata, salah ucap. Ya, yang paling benar adalah Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.